Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya Allah kemarin Ana bangun tidur sempat lihat video Ustaz yang tentang Sriwijaya itu Ustaz. Langsung Ana Masya Allah ingat sekarang kita udah masuk di zaman-zaman yang walau alam kapan kita meninggal, apa yang kejadian, seperti apa yang udah Rasulullah SAW tulis sebelum-sebelumnya Ustaz di Al-Quran. Sebelumnya mungkin kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Padahal kami mulai untuk kajian pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Satu hal yang harus selalu kita yakini, bahwa kesuksesan adalah karena Allah. Kenyamanan yang dapat kita raih itu juga karena Allah. Kita terhindar dari musibah, diselamatkan dari petaka. Sebagian orang yang sampai hari ini belum terpapar COVID-19, itu juga karena Allah. Sehingga tugas kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Berterima kasih atas nikmat yang diberikan dengan mendekatkan diri kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Tidaklah bala turun kecuali karena dosa yang diperbuat oleh manusia, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Ketika terjadi gempa di kota Madinah, Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "In adat, kalau gempa itu kembali, aku akan tinggalkan kota Madinah." Umar menekankan kepada para sahabat, kepada para tabi'in untuk bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada kondisi Indonesia yang berduka, banyaknya musibah yang menimpa. Wabah pandemi COVID-19 belum usai. Banyak di antara kita yang mulai bersantai ria, berpikir ditemukannya vaksin, selesai semuanya. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya Dia yang dapat mengangkat bala ini. Sebagaimana hanya Dia tempat kita kembali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, sepertinya kiamat sudah dekat. Ya, kalau berbincang tentang kiamat, kita itu membahas kehancuran kehidupan manusia di muka bumi. Kehancuran semua yang dibangun, semua peradaban, semua keindahan di muka bumi ini yang pernah ditoreh oleh manusia, yang pernah dicapai oleh mereka. Rumah yang kita bangun, istana yang kita bikin, masjid pencakar langit, jalanan yang indah yang menembus hutan belantara, yang menyambungkan provinsi, bahkan jembatan yang menyambung antar pulau, itu akan hancur. Pesawat yang terus diproduksi, kereta api yang akan dibangun di negeri kita. Kita ingin punya kereta api yang cepat, super cepat, yang dapat mempermudah manusia berpindah-pindah kapal laut,
yang terus dibikin dan dimodifikasi. Ada kapal selam yang dibuat oleh manusia. Sebagai manusia sudah mulai berpikir bagaimana membuat mobil listrik. Ada lagi mobil yang dapat terbang. Ya, silahkan mereka berkreasi, berinovasi. Semuanya akan hancur. Gunung-gunung yang begitu kokoh dan tegarnya, lautan yang begitu luas dan besarnya, bintang-bintang yang senantiasa menghiasi. Kita lihat mentari yang terbit dari timur kelak akan terbit dari barat. Kita lihat rembulan kelak akan dikumpulkan bersama matahari. Semua makhluk yang hidup akan mati. Kita sadar nggak jemaah? Atau kita sedang terpedaya dengan kenikmatan kehidupan ini. Kita masih sibuk membangun dunia kita, lupa dengan akhirat kita. Tatkala kiamat terjadi, nggak ada yang tersisa di muka bumi. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Infitar ayat 1-5. Ada 3 surat jemaah. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin melihat bagaimana kiamat terjadi, ra'yal ain, seakan-akan dia menyaksikannya dengan kedua matanya sendiri, hendaklah membaca 3 surat. Idzas syamsu kuwirat. Yang kedua, idzas sama'un fatarat. Yang ketiga, idzas sama'un syaqqat. Di surat Al-Infitar ayat 1-5, Allah Azza wa Jalla berfirman. Coba kita renungkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Yang artinya, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila laut keluar, dan apabila kurang, maka jiwa akan dan dilalai. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan di ayat ini 3 kejadian ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Pengumuman kehidupan dunia berakhir. Kehidupan akhirat dimulai. Langit akan terbelah. Sekarang sebagian manusia berusaha untuk ke angkasa. Mereka ingin membuat pemukiman di Mars. Mereka ingin membuat tempat wisata di rembulan mungkin. Ya, silahkan. Tapi ingat, semua yang kau bangun akan hancur. Langit pun akan terbelah. Bintang-bintang akan jatuh berserakan. Kalau ada 1 meteor yang jatuh ke bumi ini, sebesar Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi? Jangan sebesar Indonesia, sebesar Jakarta jatuh di Indonesia. Semua akan ribu. Semua akan kebingungan. Ada apa ini? Semua akan bertakbir, bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla. Nanti bukan 1 yang jatuh. Bintang-bintang itu berjatuhan. Berserakan di muka bumi ini. Lautan akan digejolakkan. Di surat At-Takwir dikatakan sujirat, menjadi api. Ini 3 kejadian ditiupkan sangkakala yang pertama. Kehancuran dunia. Di ayat lainnya disebutkan tentang gunung-gunung. Wa idzal jibalu nusifat. Ketika gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Sekarang kita melihat ada banyak gempa di mana-mana. Itu belum apa-apa. Belum apa-apa.
Ada lautan yang mulai meluap airnya, yang sampai 2 meter di sebagian negeri. Di Kalsel kita melihat sudah tenggelam beberapa kabupaten sejak beberapa hari. Belum apa-apa. Nanti air itu akan menjadi api. Gunung-gunung yang sekarang mungkin baru batuk-batuk, nanti semuanya akan hancur. Setelah itu, ditiupkan sangkakala yang kedua. Setelah bumi ini hancur semuanya, tidak ada satupun yang hidup kecuali Allah Jalla Jalaluh. Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua. Tatkala itu manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Dalam kondisi seperti apa dia? Dia mengenakan jam Rolex yang dia beli. Dia keluar dari kuburannya dengan mobil mewah yang dia beli dengan uang tabungannya. Dengan pakaian yang mahal, yang branded baju dia. Dengan segala aksesoris. La. Manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Bulat. Ada apa-apa ini apa? Pada hari itu, manusia akan tahu apa yang sudah dia kerjakan. Apa yang selama ini dia abaikan. Ternyata dunia itu benar-benar hancur. Ahibati fillah, dan sepertinya hari kehancuran itu semakin dekat. Ya. Dahulu orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi SAW. Mereka nggak percaya dengan adanya kehancuran. Dengan adanya kebangkitan manusia. Akan adanya hisab. Akan adanya mizan. Akan adanya sirat. Akan adanya neraka dan surga. Di surat Al-Ahzab ayat 63. Allah menceritakan bagaimana mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang kiamat. Allah berfirman, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakan, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya. Nah, la'alla as-sa'ata takunu qariba. Boleh jadi udah deket ya. Di surat Al-Qamar, kalau kita bicara dekatnya kiamat. Setiap matahari tenggelam, kita itu semakin mendekat kepada ajal kita. Kita semakin mendekat ke akhir kehidupan manusia. Engkau melihat anakmu yang masih bayi. Nggak tahu. Apakah dia masih akan menikmati Monas yang ada di Jakarta? Apakah dia masih akan menikmati jalan tol yang membelah Jawa atau membelah Sumatera? Apakah anak kita masih akan dapat melewati jembatan Suramadu yang menyambung Surabaya dan Madura? Tak tahu. Allahu a'lam. Bisa jadi kiamat itu sudah sangat dekat. Di surat Al-Qamar tadi yang disebutkan. Di ayat 1. Allah Azza wa Jalla berfirman. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Yang artinya? Saat hari kiamat semakin dekat. Bulan pun terbelah.
Jadi akan ada perubahan di alam semesta ini yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Di masa Nabi, bulan pernah terbelah. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia termasuk salah satu sahabat yang masuk Islam awal-awal. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Insyaqqal qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqatain. Firqatan fawqal jabal wa firqatan dunahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Orang-orang musyrikin itu, mereka nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya dengan cerita-cerita tentang surga dan neraka. Mereka berpikir kehidupan ini ya udah kayak gini. Wa ma yuhlikuna illa dahar, kita mati karena tua. Ini biasa seperti itu. Pohon semakin tua dia rapuh mati. Subhanallah, mereka lupa ada bayi yang mati. Belum tua sudah mati. Mereka lupa ada anak muda yang sedang mempersiapkan untuk meraih cita-citanya mati. Maka pada masa Nabi SAW, Ibnu Mas'ud mengatakan terbelah itu bulan menjadi dua bagian. Pada masa Nabi SAW di kota Mekah, satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya di bawah gunung. Jadi terlihat terbelah itu rembulan, terpisah. Tapi apa kata orang-orang musyrikin? Oh, kita disihir sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kapan mereka kenal Nabi alaihi salatu wasallam melakukan sihir? Nabi mengatakan kepada mereka, "Ishhadu, kalian lihat." Kemudian menyambung kembali. Jadi yang sampai ke bulan, coba dilihat sana. Yang katanya sampai ke bulan. Ada rekatan yang menyambungkan dua rembulan atau dua rembulan yang terpisah tadi. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara kiamat sudah dekat, ya udah dekat. Di antara tanda kiamat itu diutusnya Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW di atas mimbar? Beliau menjelaskan kepada para sahabatnya dalam kondisi kedua matanya merah, lantang suaranya. Beliau mengatakan, bu'ithu ana was-sa'aka hatain. Aku diutus dengan kiamat seperti ini. Beliau merenggangkan kedua tangannya. Jari tengah sama jari telunjuk. Apa maksudnya? Iya, dia dekat. Dan bisa jadi waktunya itu seperti jarak yang ada di antara jari tengah sama jari telunjuk. Sisanya itu jari telunjuk ini. Kita lihat. Ada berapa sisa jari telunjuk ini? Seperti itu dekatnya kiamat. Ahibati fillah. Sudah 1400 tahun yang lalu. Diutusnya Rasul SAW. Tapi kok belum kiamat, Ustaz? Iya. Semakin mendekat, semakin berkurang 1400 tahun. Jadi kalau dikatakan dekat, umur dunia ini semakin tua. Kalau orang itu umurnya 50 tahun, ketika dia sudah sampai umur 45 tahun, apa dikatakan sama dia? Engkau udah deket ajalmu. Oh, nih tinggal 5 tahun, ya udah deket. Engkau udah melewati 45 tahun. Kalau orang punya utang umpamanya, dikatakan kau bayar utang insya Allah bulan Ramadan. Oh, masih jauh bulan Ramadan. Gimana masih jauh? Sudah dekat nih. Udah dekat. Nah, dan kematian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu tanda kiamat. Dalam hadis Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adam
aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam tatkala perang Tabuk. Beliau waktu itu sedang berada di tenda yang terbuat dari kulit. Kulit yang disambung-sambung dijahit ya, jadi tenda. Faqala, di situ beliau mengatakan, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 kejadian sebelum terjadinya kiamat. Hitung. Antum hitung. Yang pertama, mauti. Meninggalnya aku, kata Nabi SAW. Dan beliau sudah meninggal. Beliau ketika menyampaikan ini belum meninggal beliau alaihi salatu wassalam. Yang pertama, kematian. Beliau meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, thumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis, Palestina, Yerusalem. Dan sudah ditaklukkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Terjadi. Yang ketiga, thumma mawatan atau mutan. Mawatanun ya'khudhu fikum ka'uqasil ghanam. Kemudian ada mati massal. Ada wabah penyakit yang menyebabkan manusia mati massal. Seperti penyakit yang menimpa kambing, flu. Dulu, sekarang ada flu babi, flu apa, macam-macam. Dulu disebut flu kambing. Kambing itu mengeluarkan lendir dari hidungnya. Seperti itu. Dan di masa para sahabat, di masa Umar bin Khattab juga, terjadi wabah penyakit, pandemi. Yang dikenal dengan ta'un. Black Death. Yang menyebabkan banyak orang mati. Udah lewat. Thumma istifadatul mal hatta yu'tar rajulu 100 dinarin fayadhallu sakhitan. Kemudian nanti akan berlimpahnya harta. Sehingga orang itu dikasih 100 dinar. 100 dinar itu 425 gram emas. Ya anggaplah 400 juta. Orang dikasih 400 juta itu marah. Dari banyaknya harta. Apakah itu sudah terjadi? Wallahu a'lam. Di masa Umar bin Abdul Aziz sempat terjadi seperti itu. Kemudian di masanya Isa, ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam, di masa Imam Mahdi akan terjadi. Orang mau ngasih zakat tuh nggak ada yang terima. Kayaknya sekarang belum, Ustaz. Sekarang orang ada pembagian zakat ribut, mati-matian kadang-kala untuk ngambil zakat. Tapi nanti akan terjadi. Mungkin di sebagian negeri. Mungkin tidak menyeluruh. Tapi akan terjadi. Orang dikasih duit 100 dinar. Marah. Sekarang kasih 1 juta gembiranya orang-orang. Ini 400 juta dikasih. Kemudian beliau mengatakan. Thumma fitnah. Nih. Kemudian akan terjadi fitnah. La yabqa baitun minal arabi illa dakhalatu. Tidak ada satu rumah dari bangsa Arab kecuali fitnah ini masuk ke rumah mereka. Bicara fitnah ini jemaah. Ada sebagian para ulama yang menyebutkan itu fitnah yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika terjadi peperangan. Akhirnya bangsa Arab, umat Islam pada waktu itu, ya semuanya bersedih dengan fitnah yang ada. Tapi di riwayat lainnya, di riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan, yadkhulu harruha baita kulli muslim. Panasnya fitnah itu memasuki rumah orang Islam. Semuanya. Setiap rumah orang Islam masuk tuh panasnya fitnah itu. Dalam riwayat lain dikatakan summa takunu fitnatud duhaima. Kemudian akan datang fitnah yang gelap gulita.
la tada'u ahadan min hadhil ummah illa laqamathu laqmah. Fitnah ini tidak akan meninggalkan satupun dari umat ini kecuali akan ditampar oleh fitnah. Ahibati fillah, kullama qilan qaddat tamadat. Setiap kali fitnah itu kayaknya udah selesai nih, kayaknya mau selesai nih, datang lagi. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah itu yang paginya dia muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Kalau kita ngelihat nih sekarang jamaah, berapa banyak orang-orang Islam yang murtad. Bahkan di beberapa negeri di Arab sana. Ana baca beberapa tulisan tentang fitnah nih. Di antara makna fitnah yang terjadi ini adalah media sosial. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bisa jadi internet. Itu termasuk fitnah. Yang masuk ke rumah setiap muslim. Dan setiap tahun tumbuh pengguna. Kalau dulu hanya ada Facebook. Kalau dulu hanya ada ya Google mungkin. Sekarang bertambah. Muncul TikTok. Muncul apa lagi? Snapchat. Apalah. Dulu ada Line. Sekarang muncul semakin banyak yang menggunakan. Dan ternyata media ini menyebabkan banyak orang murtad. Nggak percaya sama agama. Nggak peduli sama agama. Paginya muslim, sorenya kafir. Dan bangga sekarang. Murtad bangga. Antum lihat bagaimana media sekarang mengangkat orang-orang yang murtad. Ada artis-artis yang murtad, yang diangkat ceritanya. Ketawa-ketawa. Nggak ada kesedihan. Itulah fitnah. Maka Anda katakan, sepertinya semakin dekat kiamat itu. Kita itu dulu, untuk menyelamatkan diri dari fitnah ini, masuk rumah. Kata Nabi SAW, udah engkau tinggal di rumahmu. Cari tempat. Yang kau di sana selamat dari fitnah. Subhanallah, sekarang fitnahnya datang ke rumah. Lewat genteng rumah kita. Tembus ke plafon. Kamar tidur kita pun dimasukin oleh fitnah. Mau bilang syahwat, mau bilang syubuhat, ya. Apa yang disabdakan Nabi SAW? Sepertinya sudah terjadi. Kemudian beliau mengatakan, "Thumma hudnah takunu bainakum wa baina banil asfar." Kemudian akan terjadi genjatan senjata antara kalian sama Banil Asfar, sama orang-orang Romawi. Ya, umat Islam mengadakan perjanjian sama mereka, genjatan senjata, nggak ada perang, ya udah damai. Wallahu a'lam jamaah. Apakah udah dekat ya kalau kita ngelihat bagaimana negeri-negeri ini mulai ngadakan genjatan senjata, negeri-negeri Islam. Apalagi beberapa hari terakhir kita dengar adanya damai sama Israel. Ada perdamaian yang dibuat. Nabi menyebutkan akan terjadi itu. Apakah itu sudah terjadi atau masih belum? Wallahu a'lam. Fayaghdirun. Kemudian nanti mereka yang bikin perjanjian damai sama kita akan berkhianat. Orang-orang Romawi itu, non-muslim itu akan berkhianat. Fayatunakum tahta thamanina ghayah. Mereka akan datang menyerang kalian di bawah 80 panji. Sepertinya mereka koalisi. Setiap negeri dengan panji-panji mereka. Tahta kulli ghayatin 12,000. Dengan setiap panji ada 12.000 pasukan. Perang nanti akan terjadi. Semua mempersiapkan diri. Antum pikir negara-negara itu nggak mempersiapkan diri untuk perang? Indonesia
Apakah antum pikir Indonesia ini, ya karena kita cinta damai kemudian kita tidak siap-siap untuk perang? Ya kita siap-siap. Antum kalau tahu berapa dana negara yang dikeluarkan untuk beli alutista? Berapa triliun? Kita mau beli pesawat ini, kita mau beli tank ini, kita mau bikin senjata ini. Ya, akan terjadi. Mau tidak mau. Tapi itu mungkin belum terjadi. Tapi pengkhianatan itu akan terjadi. Ahibati fillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, ini supaya kita sadar kiamat semakin dekat. Antum jangan terlalu sibuk sama dunia. Tapi yang kita nggak tahu, nah, kita nggak tahu kapan kiamat terjadi. Antum bersiapkan diri. Tanda-tandanya, Nabi SAW menyebutkan sinfani min ahlin nar lam arahum. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada dua penghuni neraka yang aku belum melihat keduanya, belum. Nanti akan terjadi. Nabi belum melihat. Yang pertama, satu kaum ada laki-laki yang bersama mereka ada pecut-pecut seperti ekornya sapi. Yang mereka memukul orang-orang dengan itu. Penguasa-penguasa yang zalim dengan kaki tangan mereka yang menzalimi manusia dengan menggunakan pecut-pecut mereka. Nabi dulu belum melihat. Entah apakah sekarang sudah ada. Yang kedua wanita. Kalau tadi laki-laki, yang kedua nisa. Wanita-wanita. Kasiyatun ariyat. Mereka berpakaian tapi telanjang. Gimana? Orang itu berpakaian supaya menutup aurat. Kok dikatakan berpakaian telanjang? Iya. Nabi belum melihat mereka. Kayaknya kita ngelihat mereka. Kapan jamaah masuk ke Indonesia ini celana legging? Kapan masuk? 20 tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu? Kayaknya belum kelihatan waktu itu. Sekarang, subhanallah. Kalau orang-orang yang berangkat Car Free Day, orang-orang pada olahraga, sebagian perempuan itu pakai jilbab. Pakai jilbab. Afwan, pakai penutup kepala. Tapi dia pakai celana yang ketat. Yang semua lekuk tubuhnya itu kelihatan. Hanya masalah kulitnya yang tidak nampak. Maka kata Nabi SAW, aku belum melihat loh. Kasiat, mereka berpakaian. Tapi mereka telanjang. Bisa jadi karena ketat. Bisa jadi karena transparan. Mumilat. Mumilat. Jalannya berlenggak-lenggok. Membuat orang jadi condong sama mereka. Melihat mereka. Ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Mereka miring juga, condong. Mereka sanggul, rambut mereka tinggi-tinggi seperti punuknya onta. Yang miring. La yadkhulnal jannah. Mereka nggak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium aromanya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Aromanya itu, aroma surga itu akan tercium dari jarak yang jauh. Nabi belum melihat, kita ngelihat nih. Berarti udah tambah dekat. Nah, begitu pula dengan merebaknya perzinaan. Pornografi yang di mana-mana
Dulu mau jadi pelacur itu ada lokalisasi. Mau jadi pelacur itu, ya Anda nggak tahu. Di Jember itu ada tempatnya. Ada dulu namanya, di mana? Di Puger. Iya, ada daerah namanya Puger. Terkenal tuh tempat lokalisasi. Atau daerah di mana, mungkin di Surabaya. Ada namanya Doli. Doli. Habis Doli nggak ada. Oh, berarti kan perzinaan berkurang. Oh, tunggu dulu. Mungkin kita berpikir tempat khusus untuk perzinaan ditutup. Tapi kegiatan aktivitas perzinaan mungkin naik 1000 kali lipat dibandingkan dengan yang ridho. Emangnya Nabi nyebutkan itu? Iya. Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna min asyratis sa'ah ayyaqillal ilm." Termasuk tanda-tanda kiamat, ilmu itu berkurang. Berkurangnya ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Tokoh-tokoh yang diangkat, yang menjadikan toladan, yang bicara agama, nggak ngerti agama. Mereka berfatwa, mereka menjawab soal-soal agama, tanda kiamat. Ya, kita lihat bagaimana tokoh-tokoh yang berbicara tentang agama, yang seharusnya dia belajar ngaji dulu. Lebih baik antum memperbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Tapi itu tanda kiamat. Semua orang berbicara. Wa yadharul jahl, dan kebodohan semakin merajalela. Ilmu berkurang, orang semakin bodoh. Padahal sarana menuntut ilmu itu semakin banyak. Antum bisa bayangin ya, di masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mau belajar, nggak punya kertas, itu nulis di tulang. Di tulang. Nulis pelajaran di tulang. Sampai di rumahnya banyak tumpukan tulang-tulang bekas tulisan Imam Syafi'i rahimahullah. Kadang-kala beliau datang ke kantor-kantor pemerintahan. Beliau kalau ada kertas-kertas yang dibuang nggak dipakai, beliau minta. Sampai seperti itu. Sekarang subhanallah. Semua buku-buku yang dikarang para ulama ada di tanganmu. Ada di tanganmu. Nggak perlu engkau berangkat ke perpustakaan untuk beli. Nggak perlu engkau mencetak. Ada di tanganmu. Pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama. Banyak sekarang. Artinya secara fasilitas untuk mendapatkan ilmu itu semakin mudah. Tapi ternyata kenapa nggak ada yang jadi kayak Imam Syafi'i ya? Dulu Imam Syafi'i belajar harus ke Yaman naik onta. Harus belajar berangkat ke Baghdad naik onta. Sekarang duduk di rumah dapat ilmu. TV, Masya Allah. Tapi kenapa semakin banyak orang bodoh? Kalau kita ngelihat komentar-komentar manusia yang menunjukkan kebodohan mereka. Nah, kiamat sudah dekat. Wa yadharuz zina. Wa yadharuz zina. Dan perzinaan itu muncul. Dari zaman Nabi ada perzinaan. Ada sahabat wanita yang dirajam karena berzina. Ada sahabat laki-laki yang dirajam karena berzina. Ada. Kita tidak mengatakan nggak ada perzinaan di masa Nabi. Zina, dia rekam perzinaannya, dia sebarkan atau orang-orang pada nonton, ketawa-ketawa. Nggak ada malu wala apa, biasa.
Bahkan ada pezina itu yang dijadikan public figure oleh masyarakat. Public figure, percontohan buat mereka, dikasih dukungan sama mereka. Kenapa? Masyarakatnya berzina juga. Jadi kondisi yang ada ini sekarang, ketika muncul satu tokoh public figure yang berzina, kemudian masyarakatnya ini membiasakan atau memberikan dukungan, atau memang mereka pezina juga. Nggak ada perasaan macam-macam. Dan ini yang ditakutkan. Muncul perzinaan itu sudah. Dianggap sesuatu yang wajar. Na'udzubillah min dzalik. Berapa persen yang masih gadis, anak-anak SMA? Anak-anak SD sudah berzina. SMP sudah berzina. Kenapa? Semua fasilitas. Antum, Masya Allah sekarang dari ini tanda kiamat. Laki-laki ya, maaf mungkin menampakkan kemaluannya di pinggir jalan. Itu di Indonesia ya. Kalau mungkin di negeri orang-orang kafir biasa mereka telanjang, apa di negeri kita. Dan sudah mulai bukan sekali ya, bermunculan nih. Ini semua menunjukkan kiamat sudah dekat. Tadi kalau perzinaan itu ada tempatnya, sekarang tempatnya rumah masing-masing. Ada hotel yang cuma cukup 1 jam, 2 jam sewa. Banyak sekarang. Fasilitas itu ada. Dan dianggap wajar. Di masa Ana masih ingat kejadian waktu Ana SD. Ada di kampung seorang perempuan hamil dari zina. Akhirnya dikawinkan. Itu satu kampung mencela. Jadi omongan satu kampung. Sekarang ada pezina, punya anak nggak ada bapaknya, itu jadi public figure. Dia pezina, dia punya anak, bapaknya nggak ketahuan, ya dia menjelaskan nggak ada masalah. Kiamat sudah dekat. Wa takthurun nisa wa yaqillur rijal. Akan banyak wanita dan laki-laki akan berkurang. Bisa jadi karena kelahiran laki-laki memang berkurang. Bisa jadi adanya bencana-bencana, adanya peperangan-peperangan yang menyebabkan laki-laki terbunuh. Akhirnya wanita jadi banyak hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sampai 50 orang itu sebanding dengan satu laki-laki. 50 wanita. Laki-lakinya satu. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, kita sudah melihat. Tanda-tanda itu semakin nampak. Kemudian di antara tanda kiamat ini yang kita melihat sekarang, masjid, banyak jumlah masjid dan dihiasi. Orang sibuk berbangga-banggaan dengan masjid. Oh, masjidku besarnya sekian. Masjidnya dikasih, subhanallah, dikasih perhiasan-perhiasan. Diukir. Ininya pakai emas. Itunya pakai emas. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan, La taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang itu bermewah-mewahan, berbangga-banggaan dengan masjid-masjid mereka. Bukan dengan banyaknya jamaah yang sholat. Bukan. Tapi dengan indahnya bangunannya. Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebagian mereka itu beli sejadah, beli tasbih, beli Quran. Untuk apa? Untuk perhiasan. Untuk kalau lihat tasbih, itu ada yang puluhan juta. Karena dari batu ini ya. Orang kalau kemana-mana biasanya ada yang diputer-puter ya.
So dibawa sama dia. Ada yang sejadah. Masya Allah. Beli sejadah puluhan juta. Jarang sholat di atasnya. Kalau ada tamu baru dikeluarin. Fadol. Ini bicara pada abad ke-7, ke-8 Hijriah Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wal mushaf, Quran, bagus-bagusan sekarang orang mencetak Al-Quran. Sejadahnya nggak dipakein sholat, kecuali kalau ada tamu dikeluarin. Tasbihnya tidak digunakan untuk bertasbih, Qurannya tidak untuk dibaca. Dan di masa kita lebih parah kayaknya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan, Anas berkata, yatabahawna biha. Mereka berbangga-bangga dengan masjid. Thumma la ya'murunaha illa qalila. Kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit. Ya. Coba kita lihat masjid-masjid. Apalagi di masa pandemi ya. Mungkin masa pandemi wajar lah kondisi. Tapi setelah pandemi, lihat sebelum pandemi. Bagaimana kondisi masjid. Jadi yang dipikirkan itu hanya bagaimana karpetnya. Ya kita boleh karpetnya yang bagus, yang nyaman buat sholat. Kenyamanan untuk jamaah. Bukan menghiasi masjid. Bikin menara. Miliaran menaranya. Dengan warna-warni yang indah. Dengan keramik, dengan batu onik yang ditempelkan di sana. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la tuzakhrifanna. Kalian benar-benar akan menghiasi masjid. Kama zakhrafatil Yahud wan Nasara. Sebagaimana orang-orang Yahudi menghiasi masjid-masjid mereka, menghiasi tempat ibadah mereka, dan orang Nasara menghiasi gereja mereka. Dan ini sudah terjadi dari masa yang cukup lama, jemaah. Bukan sekarang. Ketika anak ke Spanyol, Andalusia, lihat bekas masjid. Bekas masjid. Mihrab-mihrabnya ya Allah jamaah. Bagus banget. Tapi nggak ada yang sholat. Negeri itu sudah jadi negeri Nasar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau merenovasi Masjid Nabawi. Apa kata Umar bin Khattab? Akinnan nas minal matar. Bikin bangunan masjid yang orang nggak kena hujan. Yang nggak kena hujan. Wa iyyaka an tuhammir aw tusaffir. Jangan dimerahin, dikuningin. Udah. Biasa aja bangunan. Fatuftin nas. Engkau akan buat manusia terfitnah. Di masjid seharusnya ingat akhirat, jadi ingat dunia. Ini yang terjadi. Orang ke masjid, ini dari emas ya. Emas berapa kilo emasnya ya. Jadi di masjid yang seharusnya ingat akhirat, dia ngitung ini. Ini kalau dibuat beli mobil, dapat berapa? Allahu Akbar. Itu yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ahibati fillah. Yang menandakan kiamat itu sudah dekat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'a hatta yuqbadal ilm. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu dicabut. Wa takthuruz zalazil, dan banyak gempa. Kayaknya di Indonesia udah mulai banyak gempa ya. Gempa lagi. Dulu gempa di Lombok, selesai Lombok. Anda masih ingat dulu sebelum pandemi, kita datang ke Lombok, selesai Lombok kita berangkat ke Palu. Gempa di Palu, selesai di Palu, ada tanah yang bergerak, ini macam-macam. Ada gempa lagi sekarang di mana? Mamuju. Di Mamuju. Mulai berita tentang gempa itu banyak. Coba engkau ikuti. Ada situsnya apa? BMKG yang urusan gempa-gempa itu jemaah. Akan ketahuan gempa itu berapa banyak gempa. Wa takthuruz zalazil. Wa yataqarabaz zaman.
Dan masa itu akan mendekat. Zaman itu menjadi dekat. Menjadi pendek. Apa maksudnya? Dalam riwayat lain dikatakan fatakunu sana kasyahr. Dalam riwayat Imam Ahmad. 1 tahun tuh kayak sebulan. Tahu-tahu tahun baru lagi. Kayak kemarin kita. Setahun kayak 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ah. Dan 1 bulan seperti 1 Jumat. Kita nggak akan nemukan hadis 1 bulan seperti 1 minggu. Yang ada seperti sejumat. Karena hitungnya umat Islam 1 Jumat. Wa takunul jumu'atu kal yaum. 1 Jumat seperti 1 hari. Makanya hadis itu penghapusan dosa dari 1 Jumat ke Jumat selanjutnya. 1 minggu nih, 1 pekan. Tapi hitungannya dari Jumat ke Jumat. Dan 1 Jumat seperti 1 hari. Wa yakunul yaum kasa'ah. Allahu Akbar. 1 hari seperti 1 jam. Wa takunu sa'ah kahtiraqis sa'afah. 1 jam itu seperti daunnya kurma yang dibakar, terbakar. Apa maksudnya, jemaah? Para ulama menyebutkan beberapa makna tentang dekatnya zaman ini. Yang pertama maknanya kurangnya berkah waktu. Waktu itu nggak berkah. Di masa Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ini meninggal kalau nggak salah tahun 851 Hijriah. Apa kata beliau? Waqad wujida fi zamanina hadha. Di zaman kita udah didapat nih yang kayak gini nih. Fa innana najid min sur'ati maril ayyam ma lam yakun najidu fil asl alladhi qabla asrina hadha. Kita melihat cepatnya waktu tidak seperti yang kita rasakan sebelum waktu kita yang lalu. Itu 600 tahun yang lalu ya. Gimana dengan masa kita? Bagaimana nggak berkah jemaah? Orang setahun nggak berbuat apa-apa. Sepekan ngapain anak 1 pekan, 1 Jumat ini? Apa yang kau lakukan? 1 bulan ini ibadah apa yang kau kerjakan? Seharian lewat waktu. Tahu-tahu Quran belum baca. Seharian wala 1 lembar. Nggak berkah waktu. Yang kedua maknanya ini zamannya Imam Mahdi. Dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, di mana nanti orang-orang akan bersenang-senang dengan kehidupan ini, hidup aman, ya, ada keadilan di sana, sehingga biasanya hari-hari yang senang itu, walaupun panjang, terasa pendek. Tapi hari-hari yang susah, walaupun pendek, terasa panjang. Yang ketiga, ini berkaitan dengan kondisi orang-orang yang hidup di masa itu. Kurangnya agama. Sehingga nggak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kefasikan di antara mereka merajalela. Akhirnya ya mereka seperti sama aja di antara mereka. Ini kondisi mereka. Yang ketiga atau yang keempat, bahwasanya yang dimaksud dengan dekatnya waktu ini, zaman ini yang semakin sempit, semakin pendek, itu karena adanya sarana transportasi dan informasi. Dulu, orang tuh kalau tulis surat, baru sampai ke Jakarta berhari-hari. Apalagi dulu di masa belum ada mobil. Wah, mungkin Pak ada merpati dulu ya, yang mungkin lebih cepat. Tapi kalau ada paket-paket, nggak mungkin merpati dikirimin paket ya. Mungkin harus pakai kuda waktu itu, pakai onta, berangkat berhari-hari. Orang mau berangkat umroh berbulan-bulan. Sekarang mau berangkat haji. Dulu orang berangkat haji itu 1 bulan mungkin kalau naik kapal laut. Atau lebih dari itu. Di masa yang sebelumnya lagi panjang lagi. Sekarang 9 jam. Nyampe. 9.000 kilometer kira-kira. Kalau naik onta berapa bulan? Ini makna taqarrubuz zaman. Dan ada beberapa makna lainnya, tapi yang jelas masa itu sudah kita rasakan.
Kemudian kata Nabi SAW, وَتَذْهَرَ الْفِتَنِ, dan fitnah-fitnah muncul. Di mana-mana aja. Kekacauan. Fitnah di handphone kita. Sekali lagi fitnah syahwat, syubuhat ya. Sampai Anda baca di Mesir tadi yang Anda ingin sampaikan. Itu banyak orang yang ateis. Yang liberal. Islam liberal itu semua agama sama. Kalau bicara semua agama sama kan nggak percaya sama Tuhan. Sebenarnya itu sudah. Allah katakan inna dina indallahi Islam. Enggak percaya dia. Enggak. Semua agama sama. Engkau mau jadi agama apapun sudah. Nggak peduli mereka. Ini yang banyak yang ditakutkan. Jadi seakan-akan masih beragama. Tapi kalau dilihat-lihat kok dia katakan semua agama sama. Berarti nggak ada orang kafir. Nggak ada. Engkau mau beragama apa hari ini? Besok mau ganti agama? Terserah engkau. Ini fitnah-fitnah yang terjadi. Wa yakthurul harj wa huwal qatl. Dan banyaknya pembunuhan. Baik dengan peperangan antar saudara, umat Islam perang sendiri. Pembunuhan yang terjadi di negeri Islam banyak. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kemudian ahibati fillah, di antara tanda kiamat yang Nabi pernah sebutkan, itu orang Badui, orang Arab, yang biasa mengembala kambing, yang nomaden, yang tinggalnya dari tempat curah hujan ke tempat curah hujan selanjutnya, yang mereka hidup di tenda, nggak ada tenda tingkat tuh nggak ada. Yang Anda tahu ya, nggak ada tenda tingkat. Nanti Nabi ceritakan, wa antaral hufata al-urata ru'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat tuh orang-orang yang nggak beralaskan kaki ketika mengembala kambing. Mereka pengembala kambing yang mungkin pakaian mereka seadanya. Mereka itu bukan bicara pakaian. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berlomba-lomba. Dan Anda sudah melihat sendiri. Berbangga-bangga dengan bangunan mereka. Nggak salah di Qatar apa di mana. Itu ada satu daerah. Itu setiap kabilah bangsa Arab ini punya gedung pencakar langit. Buat apa nggak tahu. Pokoknya ini gedungnya fulan. Dan ini banyaknya seperti ini. Kenapa? Nabi menyebutkan banyak uang. Uang banyak gitu. Yang menyebabkan orang sibuk dengan bangunan itu karena banyak full. Mau dibikin apa tuh duit gitu. Ahibati fillah. Namun ada tanda-tanda kiamat yang belum nampak. Yang sepertinya segera akan kelihatan juga. Kata Nabi SAW, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Tidak akan terjadi kiamat itu sampai kalian melihat 10 tanda-tanda. Yang pertama beliau menyebutkan, yang beliau sebutkan ya, ad-dukhan. Adanya asap. Wad-dajjal. Yang kedua dajjal. Wad-dabbah. Akan ada binatang yang keluar yang bisa bicara nanti. Wa tulu'ush syams min maghribiha. Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Wa nuzula Isa ibn Maryam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Tadi disebutkan ada Dajjal ya, ada Dajjal afwan, mungkin tadi lupa. Ada asap, Dajjal, ada binatang melata tadi, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, dan akan terjadi 3 gerhana. Khusufun bil masyriq, khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Ada gerhana di timur, gerhana di barat, gerhana di tengah, di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan yang terakhir, tanda yang terakhir beliau mengatakan narun takhruju minal Yaman, akan ada api yang keluar dari Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim, yang akan menggiring manusia ke tempat mahsyar mereka. Jadi api itu nanti akan jalan.
Ketika orang-orang capek bermalam, api itu berhenti. Lalu nanti digiring lagi orang itu. Subhanallah. Dan itu akan terjadi. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Terus jamaah, apa yang harus kita lakukan? Apa nih? Kalau kiamat semakin dekat, ya kita nggak perlu nakut-nakutin manusia. Yang kita perlu lakukan adalah mempersiapkan diri untuk kiamat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam hadis riwayat Ahmad, ya, beliau pernah berceramah, berpidato. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, amma ba'd, fa inna dunya qad adanat bisurmin. Sesungguhnya dunia ini sudah hampir selesai umurnya. Wa wallat hadza, dan hari-hari sudah banyak yang hilang, sudah tinggal sedikit nih umur dunia ini. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina yatasabbuha sahibuha. Yang tersisa itu hanya beberapa tetesan. Orang kalau menuangkan air itu, kalau ada orang pakai wadah, itu udah tinggal akhir-akhirnya doang yang dituangin. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Kalian akan pindah loh ke negeri yang tidak akan berakhir. Dunia akan berakhir. Kalian akan pindah ke sebuah negeri yang tidak akan berakhir. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Kalian pindahlah dengan yang terbaik yang ada di diri kalian sekalian. Orang kalau mau pindah itu, apa yang dia lakukan? Pokoknya anak punya rumah nih, anak mau pindah ke rumah satunya. Anak akan berpikir, apa yang terbaik di rumah ini? Anak bawa ke sana. Bukan yang jelek dibawa. Yang baik, oh ini lemari masih bagus, ini kasur masih bagus, bawa ke sana. Ya, oh ini udah jelek nih. Maka ambil yang terbaik dari dunia ini untuk pindah antum ke akhirat. Baru benar cara kita menyikapi dunia ini. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Bersegeralah beramal. Sebagai penutup, anak akan bacakan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal sitta. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 6 hal. Segera beramal. Kiamat datang, pasti datang. Sebelum 6 hal yang datang. Yang pertama kata beliau, ad-dajjal. Sebelum datangnya Dajjal. Kalau datang Dajjal, orang mau beramal, sulit. Dia akan ketakutan. Beramal sekarang. Sebelum datangnya Dajjal. Wadukhan, sebelum keluarnya asap tadi. Wadabatal ard, sebelum keluarnya binatang melata. Watulu'us syams min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Wa amral amah wa khuwaisatu ahadikum, dan masalah yang umum, kiamat yang terjadi. Kemudian wa khuwaisatu ahadikum, sebelum datang masalah yang khusus buat kalian, kematian kalian. Kalau bicara kiamat, semuanya bakal mati, itu akan datang, tapi kita akan mati sendirian gitu jemaah. Walaupun kiamat nggak terjadi, kita akan mati. Hadis riwayat Muslim, maka nggak ada yang perlu kita persiapkan kecuali segera beramal, dan beramal itu tentunya berdasarkan ilmu. Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke saudara Tufail. Barakallahu fikum. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, benar sekali Ustaz. Zaman sekarang, sosmed, perkembangan teknologi, media, kalau misalnya kita tidak manfaatkan dengan baik, bisa jatuhnya malah ke arah yang murtad, munafik, dan malah berperang untuk kita sendiri Ustaz. Kiamat emang sudah dekat. Zaman sekarang mungkin kita lihat banyak juga orang yang sudah pakai jilbab, tapi masih membuka auratnya. Kadang-kadang disebut dengan ada yang jilbab atau apapun Ustaz. Kita berdoa semoga teman-teman kita dan yang mendengarkan baik juga bisa menyampaikan kepada teman-teman agar bisa mengamalkan Islam sesuai ajaran Rasulullah SAW. Pertanyaan pertama ini Ustaz, ada pertanyaan. Apabila seorang lelaki menikahi wanita non-muslim dan wanita itu pindah agama hanya untuk menikah, apakah itu Ustaz? Apakah itu sah Ustaz? Dan berarti apa laki-laki itu harus membimbing dia dalam agama Islam sesuai syariat sebenarnya atau seperti Ustaz? Apakah akan tetap dipertanggungjawabkan di hari
akhirat kelak pada suami, segala sesuatu yang dilakukan oleh istri sebelum Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Nah, jemaah. Di antara langkah untuk mendakwain orang non-muslim kepada agama kita adalah dengan menikahi mereka. Sebagaimana mereka juga melakukan itu. Mereka menikahi wanita-wanita muslimah agar murtad. Sedangkan kita mengajak orang-orang non-muslim agar masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan bagaimana hukumnya seorang laki-laki muslim menikahi non-muslim? Yang pertama, non-muslim ini terbagi jadi dua. Satu, ahlul kitab. Yang kedua, orang-orang musyrikin. Ahlul kitab ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita menikahi mereka tanpa mereka masuk ke Islam, pernikahannya sah. Tanpa mereka masuk ke Islam. Namun di sini tugas suami adalah membimbing istrinya. Jangan sampai engkau menikahi non-muslim, tahu-tahu anakmu jadi non-muslim. Gimana tanggung jawabmu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Engkau pemimpin yang bakal ditanya. Kalau sekarang dia masuk Islam, alhamdulillah. Maka sekarang tugas suami. Kalau dikatakan masuk Islamnya itu, Ustaz, karena proses nikahnya aja. Karena kan kalau beda agama nggak bisa, nggak dicatat, Ustaz. Biasanya mereka yang nikah beda agama nikah di luar negeri. Di negeri kita, alhamdulillah. Baik. Sekarang tugas membimbing dia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ternyata engkau menikah bukan karena ingin menyelamatkan dia dari api neraka, engkau hanya ingin menikmatin dia secara syahwat, maka engkau akan merana di dunia sebelum di akhirat. Bagaimana istrimu akan taat kepadamu, sedangkan sama Allah dia nggak taat? Bagaimana dia akan patuh kepadamu, sedangkan dia mengatakan Tuhan itu tiga. Kalau engkau tidak membimbing, maka engkau punya kewajiban. Gunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Oh subhanallah jemaah. Kita melihat ada wanita-wanita yang non-muslim. Ini cerita yang di Swiss ya. Anda dapat cerita tentang seorang orang Indonesia nikah sama wanita Swiss, kemudian dia masuk Islam. Akhirnya wanitanya ini, istrinya itu gugat cerai suaminya. Gimana dia gugat cerai? Dia gugat cerai karena si perempuan belajar Islam. Dia menghafal Al-Quran Karim, mengkaji Islam. Setelah bertahun-tahun hidup sama suami, dilihat suaminya ini nggak taat sama Allah. Mungkin sholatnya bolong-bolong ini itu. Sang istri gugat cerai. Tapi dia tidak keluar dari Islam. Bahkan dia menjadi pendakwah kepada Islam. Maka kalau itu bisa engkau kerjakan kepada istrimu, akan jadi ladang pahala buat engkau. Tapi kalau engkau pun secara agama ya kurang lebih, di kadangkala sholatnya telat, gimana istrimu nantinya? Maka tolong, kalau itu sudah terjadi, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk mendakwain istrimu. Kalau engkau nggak punya waktu, mungkin karena bekerja, carikan kawan-kawan buat istrimu yang muslimah, yang salehah. Bawa dia ke majelis ilmu. Ajak dia untuk nonton kajian sekarang ini umpamanya. Dengan harapan hatinya semakin kuat keimanannya. Insya Allah perlahan-lahan dia akan semakin kuat iman. Adapun engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Semua akan dimintain pertanggungjawaban. Tapi pertanggungjawaban setelah dinikahi. Adapun pada masa lalu dia nggak tahu. Dia belum bertanggung jawab karena belum jadi istri dia. Tapi setelah menjadi istri, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hada wallahu a'lam bissawab. Masya Allah Ustaz, emang salah besar Ustaz ya, kalau bisa mengislamkan, cuman tetap membimbing sampai akhir. Sebuah ya amalan yang sangat Allah pandang ya Ustaz, Masya Allah. Kalau bisa. Kalau nggak bisa. Makanya Ustaz, berat ya, emang harus kita berilmu tuh harus benar-benar tahu lah mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, jadinya biar nggak hilang arah dan insya Allah selama ya kita... Ya itu, sahih. Jadi kadang-kala memang suaminya ini Islamnya Islam-Islaman. Benar Ustaz. Dia baru. Makanya kadang-kala perlu memang laki-laki yang memang sudah kuat Islam. Tapi kalau masih lemah, berat gitu loh untuk menikahin wanita yang seperti itu. Jadi kalau dengar ada sahabat Ustaz yang nikah sama non-muslim, iya sahabat, di mana keimanan mereka gitu. Barakallahu fiik.
Tapi keluar kalau Ustadz. Lalu begini Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan juga karena ini berhubungan juga tentang kiamat ya Ustadz. Makin kesini baik ikhwan-ikhwan kita maupun akhwat-akhwat rata-rata kan banyak yang bekerja Ustadz. Dan pada saat bekerja ini banyak yang suka bersinggungan dengan orang yang non-muslim. Lalu pada aplikasinya saat meeting, saat segala sesuatu terjadi, kadang-kadang suka terjadi yang namanya itilaf antara kedua belah pihak ini Ustadz. Bagaimana cara kita sebagai seorang muslim yang baik menyikapi jika ada orang yang mungkin non-muslim ingin bertamu ke rumah, lalu batas-batasnya seperti apa Ustadz biar tidak terjadi fitnah? Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi kalau kita bicara ikhtilaf, ini sesuatu mungkin ada yang bisa kita hindari, ada yang tidak bisa kita hindari. Yang tidak bisa kita hindarin ketika berangkat ke pasar. Ya udah, maafkan. Bercampur laki perempuan di sana. Antum masuk ke mall, mau belanja, yang laki perempuan bercampur. Di sini tugas kita adalah bagaimana kita menundukkan pandangan kita. Tatkala kita berbicara dengan mereka, dengan lawan jenis, ya, kita juga berusaha untuk dengan bicara dengan suara yang tegas, tanpa melemah lembutkan ucapan kita, menghargai dan menghormati ketika berbicara, ya, sehingga kita tidak terfitnah pada pembicaraan tersebut. Jadi tatkala umpamanya kita beli sesuatu, bisa jadi ketemu sama non Muslim, bisa jadi sama Muslim tapi nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, gitu loh. Dalam kondisi seperti itu, yang harus kita hindarin adalah berkholwat, berduaan. Jadi kalau ada yang bertamu ke rumah kita, jangan sampai berkholwat kita sama dia. Ketika meeting, ada sebuah acara, jangan sampai kita hanya berdua sama dia. Ada orang lain di sana, sehingga tidak berkholwat. Ini untuk perkara-perkara yang memang tidak bisa dihindari. Karena memang gimana, Ustaz? Dia non-muslim gitu. Dia datang, hendak merapat tentang satu proyek atau apa. Ya. Maka kita tetap wajib menundukkan pandangan kita, berbicara, ya, jangan sampai menimbulkan fitnah, dan tidak melakukan khalwat, yaitu berduaan. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah, ya Ustaz, berkhalwat menghindari ikhtilaf emang jadi salah satu yang paling utama juga Ustaz. Ini lanjut Ustaz ke proses dari kiamat, kita kan insya Allah akan dibangkitkan dengan benar 30 kaki Ustaz. Apa gimana Ustaz? 6 meter ya Ustaz? Sittina dhira'an, 60 hasta. 60 hasta. 60 hasta, seperti Nabi Adam alaihissalam wujud mereka. Lalu ya, itu kita juga dibangkitkan dengan kondisi bagaimana kita meninggal Ustaz. Itu apa betul Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Haibati fillah. Jadi kalau bicara dibangkitkannya, manusia ini berbeda-beda sesuai dengan amalan mereka. Bagaimana ketika dia meninggal dunia? Bagaimana amalan dia? Orang yang mati dalam kondisi berihram, dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Bagaimana Nabi SAW ketika ada sahabat yang meninggal dunia dalam kondisi sedang pakai ihram, ya, belum selesai hajinya, maka Nabi mengatakan kafinuhu fi thawbih sallallahu alaihi wasallam. Kafani dia di dua kain ihram tadi. Wala tuhannitu wala tughattu ra'sahu. Jangan dikasih parfum, jangan ditutup kepalanya karena dia masih pakai ihram. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Dia akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang yang mati dalam kondisi minta-minta di hidupnya, dibangkitkan, di wajahnya itu tidak ada tulang, tidak ada daging, tengkorak doang. Karena dia menjadikan minta-minta profesi. Seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, kemudian dia tidak melakukan keadilan. Mungkin dalam pandangan dia sudah adil. Mungkin dia cerita sama kawan-kawannya dia bisa berlaku adil. Tapi nanti ketika dibangkitkan dari kuburan, engkau akan tahu engkau adil atau tidak. Akan dibangkitkan seperti orang yang kena stroke.
miring tulang rusuknya, dia berjalan menyeret jalan. Orang yang makan riba akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang yang kerasukan setan. Sesuai dengan amalan. Orang yang sombong, kalau tadi dikatakan nanti yang masuk surga ya. Jadi ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang masuk neraka nanti giginya giginya orang kafir, gigi gerahamnya orang kafir itu seperti gunung Uhud. Besar. Tempat duduknya orang kafir itu besar sekali. Tempat dia disiksa. Jadi semakin besar kok postur mereka nantinya. Orang Islam, orang yang masuk surga seperti Nabi Adam alaihissalam. Tapi bangkit dari kuburnya berbeda-beda. Orang yang sombong itu akan dibangkitkan dari kuburnya sebesar semut. Fi suratir rijal. Rupanya manusia, tapi kecil. Seperti semut. Disitulah dia akan kebingungan melihat orang-orang berjalan sedangkan dia kecil. Semua sesuai dengan amalannya. Jadi di dunia ini manusia itu dikasih rizki bukan sesuai dengan amalan. Dikasih jabatan bukan sesuai dengan amalan. Ada yang nggak pernah sholat jabatannya paling tinggi. Ada orang nggak benar paling kaya. Tapi nanti di akhirat semua sesuai dengan amalan. Di sini tempat beramal. Di sana tempat balasan. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah Ustadz. Memang serem Ustadz ya kalau kita udah mikir untuk udah di arah meninggal, bagaimana saat kita wafat. Tapi ini juga ada pertanyaan menarik Ustadz tentang meninggal atau wafatnya seseorang. Apabila kita punya rekan Ustadz, baik dari itu muslim maupun non-muslim, apabila non-muslim, hal seperti apa saja Ustadz, batas-batas yang boleh kita lakukan untuk menangani mayat yang non-muslim ini? Apakah kita boleh datang atau hanya berbicara seperti apa atau seperti apa Ustadz? Barakallahu fikum Ustadz. Iya jemaah. Berkaitan dengan bagaimana kalau yang muslim jelas dia punya hak. Hakul muslim ala muslim. Haknya kita mengikuti jenazahnya. Dia menguburkannya. Adapun kalau non muslim yang bisa kita lakukan itu di sini memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah kita boleh takziah sekedar mengatakan kepada mereka, kepada keluarganya, sabar, semoga keluarganya sabar yang tinggal, selesai. Itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa mendoakan dia. Ingat, nggak bisa kita mendoakan orang kafir yang sudah mati. Jangan kerabat kita, orang tua kita. Allah sebutkan, nggak boleh ayastaghfiru lil musyrikin. Memohonkan ampun buat orang-orang musyrikin. Nggak boleh. Walau kanu uli kurba, walaupun kerabat. Itu tidak boleh. Jadi yang boleh bisa kita lakukan, menghibur keluarganya. Kita mungkin kesian sama dia, kita kirimin makanan ke tempat keluarga dia. Keluarga yang meninggal sebagai bentuk tadi, kita bicara toleransi muslim sampai batasan itu. Tapi tidak mendoakannya, ya, menguburkan jenazahnya kita juga nggak perlu. Kecuali nggak ada yang menguburin. Ketika Ali bin Abi Thalib, pamannya meninggal dunia, bapaknya Ali bin Abi Thalib, pamannya Rasul SAW meninggal dunia, Nabi tidak mengikuti pengurusan jenazahnya. Beliau mengatakan sebelum meninggal Nabi datang mendakwain pamannya. Tapi setelah meninggal dunia, Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Qum fawarih." Engkau bangun, kuburkan. Bas. Itu yang dilakukan. Tapi untuk mendoakan tidak. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah, baik Ustadz. Untuk penjelasannya sangat jelas sekali. Lalu kita masuk ke step berikutnya Ustadz. Pada saat sudah proses kematian, kan kita dibangkitkan dengan 60 hasad tersebut. Lalu ada yang bertanya Ustadz, pada saat nanti di akhirat nanti, apa benar kita masing-masing individu itu dari awal kita lahir sampai akhir hayat kita itu di-play, di-rewind, maksudnya dari awal sampai akhir, seperti itu Ustadz? Apa benar itu Ustadz, dan seperti apa nanti akan ditampilkan oleh Allah? Subhanallah. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum." Pada hari itu akan ditampakkan, akan dipamerkan kepada kalian.
amalan-amalan kalian. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi dari amalan kalian. Namun proses hisab nanti pada hari kiamat itu adalah bukan sejak lahir. Karena malaikat itu tidak mencatat orang yang belum balik. Malaikat mulai mencatat anak bayi yang sudah balik. Anak-anak, yang sudah balik baru proses itu dicatat. Ditampakkannya nanti kepada mereka. Apakah itu nanti akan dengan seperti film ya, yang mungkin rekaman film yang ditampakkan, ditunjukkan ini perbuatanmu. Mungkin seperti itu akan terjadi. Tapi yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW akan ada tanya jawab. Orang ini akan ditanya, engkau melakukan dosa ini, engkau melakukan dosa ini. Oh enggak ya Allah, aku enggak melakukan itu. Terus dia mengatakan, kalau memang aku melakukan, aku minta saksi dari diriku sendiri. Malaikat jadi saksi. Catatannya juga disuruh, nih, lihat bukumu. Disuruh lihat kitab mereka, catatannya dia. Yang mungkin dia melihat catatan itu bergerak atau gimana. Tentang kejadian dia ketika di dunia. Yang penting dia menolak semua kesaksian itu. Enggak, aku tidak melakukan itu. Terus dia minta saksi dari dirinya sendiri. Maka tatkala itulah kulit berbicara. Mulut dikunci. Kaki berbicara. Mereka menjadi saksi atas diri mereka. Yang ketika itu dia nggak bisa bilang apa-apa. Karena kalau bicara catatan, ya mungkin salah nyatet. Ini ada orang yang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang dihisap dengan cara rahasia. Tidak di depan orang banyak. Maka orang yang riya nanti akan dipamerkan sama Allah pada hari kiamat bagaimana hisapnya dia. Karena memang dia hidup di dunia riya sama itu. Hanya sekedar untuk pencitraan. Tapi ada orang yang berusaha untuk benar-benar baik, tapi dia berbuat dosa. Ya. Dihisap, ditanya sama Allah SWT. Engkau ngelakukan ini, ngelakukan ini. Ya kadang-kadang ada yang lupa, tapi diingatkan sama Allah. Iya ya Allah, iya ya Allah. Ketika dia sudah mengakui semua dosa-dosanya, ditanya sama Allah SWT. Ala maka katabati. Apakah malaikat yang menulis amalanmu ini mendolimimu? Kata dia enggak. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, satartu laka fid dunya. Ketika engkau di dunia, aku tutupi dosa-dosa. Enggak dibongkar sampai mati. Wa ghafartu laka al-yawm. Dan hari ini aku ampuni. Subhanallah. Jadi kembali hisab pada hari kiamat itu tergantung amalan manusia nanti. Jadi Allah akan menampakkan nanti nikmat-nikmat yang Allah berikan ya kepada hamba ini dengan seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau sekarang kan kita melihat ada CCTV, ada rekaman, kan bisa ditunjukkan. Apakah mungkin seperti itu? Mungkin saja, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Azza wa Jalla untuk menampakkan kepada manusia apa yang dia kerjakan ketika hidup dulu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Ya Allah, serem Ustaz ya kalau kita sudah mikirin timbangan, mizan, segala macam, kita jadi makin, ya Allah, hancur lah Ustaz hati rasanya Ustaz. Masya Allah Ustaz, ini ada yang bertanya Ustaz, apakah benar pada zaman Rasulullah SAW pernah ada orang yang tersesat hingga bertemu Dajjal di sebuah pulau sehingga membuat orang tersebut masuk Islam? Apa ini benar Ustaz? Barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Iya. Sebenarnya hadis itu hadis Tamim ad-Dari. Tamim sudah masuk Islam sebenarnya. Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dia bukan tersesat. Waktu itu terdampar kapalnya. Ya mungkin bahasanya tersesat juga. Terdampar kapalnya di sebuah pulau. Di sanalah kemudian terjadi kisah dia berjumpa dengan Dajjal yang sedang dibelenggu ya, sedang dirantai, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis itu sahih. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi Dajjal ini kalau dikatakan sudah ada, ya sudah ada dia. Kapan dia keluarnya? Dekat. Maka kita perlu bersiap-siap. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa benar orang-orang yang hidup pada zaman akhir itu orang-orang yang
berada dalam zaman terburuk Ustadz. Dan itu seburuk apa sih Ustadz? Salah satu mungkin yang anak ingat itu mungkin kalau misalnya ada orang berzina, orang yang paling alim pada saat itu adalah orang yang mengingatkan untuk coba cari tempat lebih sepi atau apa. Nah, Benar nggak sih Ustadz? Mohon diingatkan lagi Ustadz. Berkaufikum. paham. Iya jemaah. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Nabi SAW, tidak ada masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Terus semakin buruk. Yang dikatakan tadi benar. Bahwasanya nanti akan terjadi perzinaan terang-terangan. Orang di pinggir jalan berzina. Orang yang paling baik di antara mereka cuma ngomongnya itu cuma apa? Kalau bisa ditutupin, bukan melarang berzina. Tapi orang yang masih punya hati nurani itu ngomongnya bukan bertakwalah kepada Allah, yang enggak. Dia hanya mengatakan kalau bisa ditutupin lah, malu. Hanya sekedar itu. Makanya nanti terjadinya kiamat itu setelah tidak lagi disebutkan di muka bumi ini Allah, Allah. Nggak ada lagi yang mengatakan la ilaha illallah. Nggak ada lagi orang Islam. Jadi sebelum terjadi kiamat nanti, ada masa Allah Azza wa Jalla mengirimkan angin yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Sehingga tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang jahat. Yang mungkin salah satu kejadian tadi yang disebutkan, berzina itu di pinggir jalan, di mana-mana, sudah binatang. Sudah. Dan ya kalau kita lihat perzinaan terang-terangan ini sekarang sepertinya sudah mulai dilakukan manusia. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tab Tufail, mungkin kita 2 pertanyaan lagi. Harus Ustadz, siap. Ustadz, ini ada pertanyaan yang mungkin agak menggetarkan hati Ana, Ustadz bacanya. Ini, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Afwan, mungkin ini di luar tema. Setahun yang lalu, saya baru kehilangan anak saya yang berusia 3 tahun. Afwan, 3 bulan. Sekarang, Alhamdulillah saya sudah punya anak lagi, tapi qadarullah, anak saya memiliki kelainan kongenital, Ustadz. Kongenital. Sorry, Afwan, Ana lupa bacanya di mana. Bagaimana cara ikhlas menerima ketentuan Allah ini, Ustaz? Kadang saya masih suka sedih. Apa saya berdosa, Ustaz, apabila suka bersedih dengan apa yang Allah berikan di kondisi anak sekarang ini? Mohon doanya, Ustaz, agar anak saya bisa menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu. Subhanallah jamaah. Anak tadi apa? Anak kondisi kongenital, Ustaz. Sorry, Afwan. Kongenital. Yes, kongenital. Nah, kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Baik. Barakallahu fiik jamaah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Camkan hal ini. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bukankah Allah yang mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwain Fir'aun, untuk berlemah lembut kepada Fir'aun? Itu Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Jalla Jalla yang memberikan makanan kepada semua makhluk? Bukankah Allah yang memberikan waktu kepada kaumnya Nabi Nuh selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, dikasih waktu untuk bertobat? Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Sehingga ketika kita punya keyakinan ini, musibah apapun yang menimpa kita, kita yakin itu baik buat kita. Yang pertama, ketika engkau ditinggal sama anakmu yang umur 3 bulan. Apa kita lupa bahwa kalau orang tua bersabar, bahkan dia memuji Allah Azza wa Jalla, Allah akan membangunkan buat orang tuanya itu rumah di surga. Bukan rumah di Menteng. Bukan rumah di Puncak. Bukan rumah di Beverly Hills. Bukan. Di surga Allah Azza wa Jalla. Yang batanya 1 bata dari emas, 1 bata dari perak. Yang semua perabotannya dari emas dan perak. Yang tamannya penuh dengan segala buah-buahan. Kemudian akan ditulis di rumah itu nama untuk rumah tersebut. Baitul Hamdi. Rumah pujian buat orang yang ketika ditinggal mati oleh anak sebelum balik, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia
memuji Allah Azza wa Jalla. Itu yang terbaik. Dan anak itu akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Disuruh masuk ke surga dia nggak mau, enggak. Tapi kenapa? Sampai orang tua kami datang. Dia yang akan memegang tangan orang tua ke surga Allah Azza wa Jalla. Bukan ini sebuah karunia. Kalau sekarang dikasih anak, tapi anak itu punya kebutuhan khusus. Ini karunia lagi dari Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi Allah hendak memberikan sebuah derajat yang tinggi di surga. Di surga itu ada 100 derajat. Yang mungkin amalanmu nggak cukup untuk ke derajat sana. Allah kasih bala ini. Agar engkau senantiasa ingat sama Allah Azza wa Jalla. Agar kita tidak lagi bersandar kepada kekuatan kita, kepada kemauan kita, kepada kemampuan kita. Kita ini makhluk yang lemah. Jadi semua ini sebuah sarana bagi Allah untuk memasukkan kita ke surganya. Allah itu sayang sama kita, jangan. Maka jangan kemudian engkau takut mau punya anak. Jangan. Terus engkau memperbanyak anak. Sebagaimana Nabi SAW akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatnya. Tentunya berbeda dengan orang yang punya anak normal. Dengan anak yang seperti putramu atau putrimu. Pahalanya berbeda. Namun kita nggak boleh minta bala. Tatkala dikasih bala, kita minta sabar sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, tentang kiamat juga, makin zaman seperti ini, penjurusan-penjurusan, baik yang dari SMA mau masuk kuliah, segala sesuatu kan dipikirin lebih matang, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari seorang akhwat, apakah mungkin atau lebih baiknya seperti apa jika kita masuk di Fakultas Ilmu Teknik, Ustaz, untuk akhwat? Bagaimana seperti ini, Ustaz, dan sarannya seperti apa, Ustaz, untuk akhwat kita ini? Barakallahu fikum. Nah, ya itu mungkin jadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita, ya Ma'aya, berkaitan dengan perempuan mau masuk akhwat, masuk teknik. Anda rasa mungkin teknik merayu suami, teknik memanjakan suami, atau teknik membuat rumah tangga yang harmonis, teknik menciptakan generasi masa depan, memiliki anak-anak yang berbakti sama orang tuanya, yang berguna untuk negara. Kayaknya ada nggak teknik itu? Tuh, Fed. Mungkin kalau belajar agama ada, Ustaz. Artinya, jemaah, teknik ini banyak orang teknik bangunan, ya, teknik ini, teknik itu, teknik bikin jembatan, teknik pabrik, apalah, ada banyak teknik itu. Tapi kadang-kala kita lupa berpikir. Ada sebuah kekhususan wanita. Nggak masalah dia sekolah itu. Tapi ada yang menjadi sebuah kelaziman dia. Nggak boleh nggak sekolah itu. Kita nggak sekolah teknik bangunan nggak apa-apa. Kita nggak tahu bagaimana bikin jembatan nggak apa-apa. Tapi kita nggak tahu bagaimana teknik berumah tangga, ini salah kaprah. Sekolah tinggi 4 tahun sekolah hanya untuk bangun jembatan, tapi tidak bisa bangun jembatan antara hati dia dengan hati suaminya. Ini mungkin yang perlu dipikirkan, bagaimana teknik buat jembatan yang menyambung hatiku dengan hati suamiku. Teknik membangun jembatan antara hatiku dengan hati mertuaku. Teknik membangun jembatan antara hatiku dengan anak-anak. Jadi ana rasa bagi seorang akhwat itu satu hal yang lazim. Kalau bicara dia mau sekolah teknik, ya dilihatlah yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan sebenarnya. Yang mungkin ketika dia menjadi istri, tetap dia tidak akan melantarkan tugas dia sebagai seorang istri. Ketika dia menjadi seorang ibu, itu tidak akan melantarkan dia sebagai ibu yang punya kewajiban mendidik anak-anaknya. Karena ingat, ketika seorang wanita menikah, yang menjadi tulang punggung keluarga, yang punya kewajiban memberikan nafkah adalah suami. Engkau membantu nggak apa-apa, tapi jangan membantu suami. Ini sunnah, anggap ya, istri kerja bantu suami ya boleh-boleh aja, tapi jangan melantarkan yang wajib tadi. Sehingga ana rasa buat para akhwat ya, ana nggak tahu ya di kuliah teknik itu apa yang kira-kira lebih dekat dengan kefeminiman ya, yang memang ada nggak? Keperawatan gitu bisa, ya, mungkin tadi teknik bangun jembatan aja.
tapi jembatan antara hati dia sama hati orang-orang yang dia cintai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu jemaah yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin masih banyak pertanyaan di Akhtufail. Anda mohon maaf karena tidak bisa menjawab semuanya. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah. Wah, jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, kajian kita kali ini sangat banyak banget ilmu yang bisa didapat Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, semuanya kita telah sampai pada penghujung acara hari ini. Mungkin semua yang benar datangnya dari Allah dan semua yang salah mungkin datangnya dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.